Kenapa sih yang bener-bener bikin perubahan ke dunia itu malah nggak pernah muncul di FYP-mu? Hari ini aku pengen ngebahas satu nama yang mungkin kamu nggak pernah denger sama sekali. Walaupun kamu nggak pernah denger namanya, tapi ini bisa bikin bisnis kamu goyang, bisa bikin harga naik, dan bisa bikin negara bikin peraturan baru untuk pajak karbon. Dia bernama William Nordhaus. Jadi kalau kamu pelaku UMKM, generasi muda, atau cuman pengen tahu kenapa sih hidup kamu lama-kelamaan makin susah padahal katanya buat lingkungan hidup, kamu harus stay di sini karena kalau kamu sampai skip, bisa-bisa kamu dibakar sama sistem yang sama sekali nggak kamu ngerti, men. Tiba-tiba kamu kebakar aja. Gimana? Udah siap belum? Kalau udah siap, aku mulai dengan satu pertanyaan sederhana. Siapa sih William Nordhaus? Dan kenapa dia bisa ngatur napas ekonomi dunia tanpa kamu sadari? Nama William Nordhaus itu jarang banget muncul di headline berita, apalagi berita kamu ya. Padahal dia salah satu pemenang Nobel untuk ekonomi. Dan dia bukan nemuin rumus yang ribet yang cuman bisa dibaca sama profesor, bukan. Tapi dia bikin kita untuk mikir ulang. Berapa sebenarnya harga polusi? Pertanyaan yang mungkin di luar akal kita lah. Dia nemuin pertanyaan itu untuk akhirnya bisa ngerubah ekonomi dunia, men. William ini orang pertama yang ngehitung tentang dampak ekonomi terhadap perubahan iklim. Dia nanyain hal simple tapi krusial. Kalau bumi rusak, siapa yang harus tanggung biayanya? Jadi gini, ketika Nordhaus ngenalin tentang harga karbon atau carbon pricing, banyak yang mikir bahwa itu tuh cuma urusan elit global doang. Tapi sekarang, semua negara maju menerapkan hal ini. Amerika nerapin cap and trade. Terus di Eropa, mereka denda besar perusahaan yang pakai emisi karbon berlebihan. Terus di Cina, ada pasar karbon terbesar di dunia. Sekarang bayangin, kamu punya pabrik kecil dan ekspor barang ke Eropa. Barangmu kualitasnya bagus, harganya murah, tapi kamu nggak lolos uji karbon. Atau kamu nggak bisa buktiin dalam proses produksi kamu itu tuh ramah lingkungan, men. Tebak apa yang terjadi? Ya, barangmu ditolak, barangmu nggak laku. Bukan karena kualitasmu jelek atau harganya kemahalan, bukan. Tapi karena dunia sekarang nggak cuma jual produk, tapi jual jejak karbon juga. Lalu di Indonesia gimana? Mulai tahun 2022, Indonesia tuh udah mulai ngimplementasiin pajak karbon ini. Fokus awalnya tuh di PLTU batubara. Cuman ini tuh pintu awal buat kebijakan-kebijakan yang lebih luas nantinya. Pemerintah juga udah nyiapin untuk skema pasar karbon domestik. Dan udah ada uji coba pasar karbon di BEI. Dan asal kamu tahu, di tahun 2025 mungkin akan jadi tahun penting untuk regulasi agar ini bisa ekspansi ke sektor yang lainnya. Artinya apa? Artinya pabrik-pabrik harus lapor tentang emisi karbon mereka. Industri-industri besar mereka akan lebih nyari supplier-supplier yang hijau atau yang green lah. Lalu UMKM bisa kena imbas dari hulu ke hilir. Misalnya nih, kamu jualan makanan kemasan, kamu udah pakai plastik yang sekali pakai, tapi distribusinya pakai kendaraan yang gunain bahan bakar fosil. Tahun ini mungkin belum kerasa, tapi kalau regulasinya makin ketat dan kompetitor kamu pakai bahan yang ramah lingkungan, bisa aja kamu dicap dengan, wah itu nggak bersih tuh, itu nggak ramah lingkungan tuh. Kamu bisa dicap kayak gitu, men. Alhasil apa? Bisnismu tutup, bangkrut, selesai semuanya. Tapi di balik semua ancaman itu pasti ada peluang juga. Nggak semua orang bisa adaptasi dengan cepat. Dan kalau kamu ngerti cara mainnya, bisa jadi kamu orang duluan yang bisa jadi pemain, bukan jadi korban. Beruntungnya kamu nemu video ini biar kamu bisa lebih siap-siap duluan lah. Mungkin udah ada yang jauh lebih dulu dari kamu, tapi masih banyak juga yang lebih ketinggalan daripada kamu. Kamu bisa manfaatin video ini bisa untuk pengetahuanmu dan bahan referensimu untuk kamu belajar agar kamu bersiap. Jadi nggak cuma tentang Donald Trump aja yang bikin masalah nih.
ada hal lain yang bisa bikin harga sandang pangan kita lebih mahal, men. Ini beberapa contoh yang bakalan meledak menurutku. Yang pertama, bisnis ramah lingkungan bakalan banyak dicari. Kamu jual produk handmade tanpa plastik, itu nilai plus. Terus kamu pakai kemasan yang bisa didaur ulang atau dari daur ulang, itu kamu bisa jual lebih mahal. Terus yang kedua, brand yang green atau ramah lingkungan itu akan lebih dipercaya. Sekarang Gen Z dan milenial itu tuh udah mulai melek tentang isu lingkungan, men. Mereka lebih percaya beli barang itu yang punya misi, terutama untuk isu lingkungan ini. Dan yang ketiga, kamu bisa jadi konsultan atau edukator green business. Untuk memulai itu, kamu bisa belajar tentang carbon offset, ESG atau LCA. Kamu bisa bantu bisnis orang lain yang masih bingung untuk ngikutin regulasi, men. Atau bahkan buat kamu yang masih kerja freelance atau belum kerja sama orang, kamu bisa ngelakuin ini. Yang pertama, skill ramah lingkungan akan punya daya jual yang lebih. Terus desainer untuk kemasan eco-friendly, dan software developer bikin sistem tentang monitoring karbon. Semua ini peluang yang nggak kelihatan sebelumnya, tapi udah mulai bergerak, men. Sayangnya, nama Nordos ini nggak terkenal kayak Elon Musk, kayak Bob Sadino, makanya kita sering ketinggalan sama ide besarnya. Kita terlalu sibuk lihat TikTok yang isinya cuma joget-joget atau yang pamer-pamer kayak gini. Terus kita juga terlalu sibuk lihat influencer atau artis yang beli mobil listrik tanpa kita tahu siapa yang ngatur tentang listriknya. Dan kalau kamu mikir ini cuma urusan pemerintah dan juga perusahaan-perusahaan gede, mungkin 2 tahun dari sekarang kamu akan ngerasain deh, loh kok ini semua jadi lebih mahal, harus ada pajak ini, loh. Nah itu dia, sistemnya udah mulai main dan kamu nggak diajak ngobrol dari awal. Tapi tenang aja, di video ini kamu tuh nggak cuman ku ajak nonton, karena aku pengen kamu lebih dulu untuk nyiapin diri. Dan kalau kamu perlu bantuan sistem yang bisa ngatur hidup kamu agar lebih produktif dan juga tertata, aku punya daily tracker untuk 1 tahun yang bisa kamu gunain untuk mencapai target-targetmu. Tujuan aku bikin daily tracker awalnya tuh agar setiap target-targetku itu tuh punya planning, man. Karena aku ngerasain ketika aku punya target, aku nggak punya planning. Akhirnya aku cuman harap-harap doang, gak tahu aku harus gimana dulu ya, aku harus kayak gimana dulu ya. Dan musuh utamaku konsistensi. Susah banget kalau udah urusan konsistensi. Nah makanya aku bikin daily tracker ini. Siapa tahu kalau kamu butuh barangnya aku taruh di deskripsi, kamu tinggal ambil aja. Tapi kalau kamu gak butuh, masih pengen hidup yang gini-gini aja, urusan depan, pikir depan lah. Target ini, planningnya nantilah sambil jalan, udah gak usah diambil. Ini khusus buat kamu yang pengen punya target tapi pengen tahu planningnya kayak gimana, apa yang harus kamu lakuin, dan biar kamu juga bisa konsisten. Jangan sampai kamu rugi di kemudian hari. Aku inget banget kata-kata Pandji Pragiwaksono, disiplin adalah kebebasan. Maksudnya gimana? Mungkin dari kamu banyak yang pernah denger lah. Maksudnya kalau dulu misal aku disiplin buat ngaji, sekarang mungkin aku bisa hafal 30 juz. Terus kalau dulu aku disiplin buat baca buku, mungkin sekarang bahasaku lebih banyak, men. Kalau dulu aku disiplin buat les matematika, belajar matematika, mungkin aku jadi lebih pinter soal matematika, aku bisa ngoding, gak ketinggalan teknologi. Atau mungkin dulu aku disiplin buat belajar bahasa Inggris, mungkin sekarang aku udah bebas mau ngomong bahasa Inggris sesuka hatiku. Makanya daripada kita makin telat, kita makin tua, makin bingung buat belajar, aku ngasih daily tracker yang bisa kamu gunain setiap hari. Bisa lewat handphone karena itu cuma di spreadsheet, dan tugasnya cuman pencet-pencet untuk checklist saja. Nanti kamu bisa modifikasi, barangnya gue taruh di deskripsi, langsung cek aja nanti ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang disayang tapi yang menyedihkan. Coba jawab jujur ya. Kalau kamu ditanya, siapa sih orang paling berpengaruh tentang sistem ekonomi hijau dunia? Kebanyakan pasti akan ngejawab mungkin CEO dari Tesla, si Elon Musk, atau aktivis lingkungan,
atau lembaga-lembaga yang dibangun oleh PBB. Tapi mereka lupa bahwa ada satu orang sebenarnya pemikiran dia yang menjadi pondasi dasar mereka semua ada. Dia bernama William Nordhaus. Dialah yang bikin kerangka soal sistem ekonomi dari perubahan iklim, men. Dia yang ngenalin tentang DICE, DICE, Dynamic Integrated Climate Economy. Simpelnya, semisal bumi lebih panas 2 derajat. Jadi berapa triliun dolar yang harus dikeluarin untuk itu semua, men. Tanpa model itu, negara-negara nggak akan bisa ngitung resiko, men. Terus tanpa itu juga nggak akan ada justifikasi buat carbon tax. Tanpa itu juga nggak akan ada bursa karbon. Tapi kenapa sih dia jarang banget dibahas? Ya karena dia datang bukan bawa mimpi, men. Dia datang tuh nggak bawa slogan. Dia datang bawa data, hitung-hitungan, dan sistem ekonomi yang nggak bakal viral lah. Sementara yang sering banget nongkrong di panggung-panggung konferensi itu tuh yang datang dengan harapan atau hope, bukan tentang hitung-hitungan, men. Mereka semua ngejual mimpi. Itu yang rame banget. Dan siapa yang paling diuntungin? Yang paling diuntungin adalah negara-negara maju, yang dimana dulu mereka nyumbang emisi paling banyak. Sekarang mereka jadi pionir untuk jualan solusi. Mereka buat teknologi panel surya, mereka bikin standar buat karbon. Terus mereka ngejual semua itu ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Lalu kita disuruh ikut berubah, mengikuti standar mereka, men. Lalu kita disuruh untuk pakai teknologi mereka. Kalau kita nggak mau pakai, ya kita bisa diomong kotor, terus nggak layak untuk ekspor, gitu-gitulah. Banyak banget bahasa mereka. Itu bukan konspirasi, itu strategi, men. Makanya kita perlu tahu siapa sih William Nordhaus. Karena kalau kamu ngerti cara berpikir dia, kamu bisa tahu cara bermain ke depannya akan gimana. Kayak videoku sebelumnya yang ngebahas tentang kita harus tahu cara berpikir Donald Trump agar kita bisa tahu nih arah kebijakan ke depannya kayak gimana. Biar kita tuh bisa nyiapin dulu. Begitupun tentang William Nordhaus. Oke, sekarang aku balikin ke kamu. Kamu punya 2 pilihan. Kamu cuman pengen jadi penonton atau kamu belajar biar bisa jadi pemain ke depannya. Kamu bisa jawab itu di kolom komentar dan jadi tempat kita diskusi lah. Nah, terus mungkin sekarang pertanyaannya yang muncul dari kamu, emang apa hubungannya sama Indonesia? Jawabannya banyak, men, tapi belum kelihatan aja sama kita. Indonesia itu salah satu tempat yang kaya akan sumber daya, tapi salah satu juga negara yang paling rentan tentang dampak iklim. Semisal kayak banjir makin sering, musim tanam jadi kacau, lalu petani, tulang punggung negeri ini, dia nggak tahu kenapa hasil panennya turun aja. Sedangkan di negara lain itu tuh udah nerapin pajak karbon, men, untuk barang ekspor. Nah, kalau misal barang dari negara kita kayak sawit, baja, tekstil, terus dan lain-lainnya itu nggak bisa lolos standar karbon mereka, ya barang kita nggak layak dijual, barang kita nggak layak diekspor. Jadi kita nih kayak ditekan sama 2 sisi lah, kayak film Warkop DKI, maju kena, mundur kena. Kita udah kena dampak iklim, kita juga bisa kena sanksi kalau kita nggak ikut standar ramah lingkungan versi mereka. Ironis kan? Mereka udah bakar fosil 200 tahunan lebih, sedangkan kita yang baru mau bakar, kita belum apa-apa udah suruh ganti sepatu, men. Kita baru mau bakar, kita udah suruh ganti, nggak boleh ganti, nggak ramah lingkungan. Tapi pasti selalu ada peluang kalau pengusaha UMKM dan pengusaha lokal kita bisa cepat adaptasi. Kita bisa manfaatin alam Indonesia yang sangat luas ini. Misalnya ya, kita bisa pakai batik, terus pewarnanya jadi pakai pewarna alami misal, lebih ramah lingkungan dan bisa masuk pasar ekspor. Terus kayak pengusaha kopi nih, bisa bikin kemasan pakai zero waste, atau waste bacanya. Komen di bawah ya. Branding jadi kuat di Eropa karena mereka lebih suka produk-produk dengan kemasan ramah lingkungan. Startup energi bisa jadi efisiensi karena mereka fokus saja sama usaha-usaha yang ada di dalam negeri.
Dan yang paling penting adalah kesadaran masyarakat. Kalau masyarakat tahu permainan ini, mereka bisa nyiapin strategi, bukan untuk bertahan tapi untuk berkembang. Kalau nggak mereka, ya udah kamu aja. Kamu yang nonton videoku, kamu yang beruntung dapat video ini, dan kamu beruntung ada yang ngingetin. Karena akan ada ancaman tentang kenaikan biaya dari hal-hal lain. Karena masa depan ekonomi Indonesia bukan cuma ditentuin sama pemerintahan yang ada di Jakarta atau DPR, bukan. Tapi di keputusan sehari-hari. Kamu tinggal mau tunggu diem aja biar sampai digilas, atau kamu maksa untuk belajar biar bisa bertahan, bahkan mungkin berkembang, men. Gimana caranya? Banyak banget, kamu cari aja di internet. Kamu pengen belajar ekspor, kamu belajar ke Julio Ekspor. Kamu pengen ngerti bisnis, kamu ke Pak Win, masa gitu sih? Terus kamu pengen tahu keuangan dari segi mana nih? Kamu bisa lihat Timothy Ronald soal Bitcoin, cryptocurrency. Kamu bisa tengok Revo U untuk pelatihan-pelatihan digital, dan masih banyak yang lainnya. Jadi sekarang kita tahu nih, ada satu orang yang bisa ngubah kebijakan ekonomi dunia. Bukan lewat pidato, bukan lewat sosial media, tapi cuman lewat rumus. Tapi sayangnya nama dia tuh nggak masuk ke kurikulum sekolah, nggak tampil di FYP, nggak jadi bahan obrolan di tongkrongan, karena ya memang kayak gitu. Kamu coba cari deh wawancara dari orang-orang besar di dunia ini. Aku kemarin baru ngeh ketika Timothy Ronald ngomong bahwa sekarang udah nggak diwawancarai lagi. Banyak pengusaha-pengusaha besar, aku juga Elon Musk tuh dikit banget yang bisa wawancara dia. Emang mungkin kayak gitu sih. Ketika mereka punya orang besar lah, mereka nggak pengen terus tampil di media sosial, di TV dan lain sebagainya. Tapi justru karena itu kamu harus tahu, karena game dunia saat ini bukan tentang konflik atau kerusuhan, tapi siapa yang bisa ngatur pemikiran juga. Nordaus nunjukin bahwa kalau kamu bisa ngasih logika dan perhitungan kepada hal yang besar, kamu bisa nyetir arah perekonomian global tanpa kamu harus jadi presiden Amerika dulu, tanpa kamu harus jadi influencer yang harus bohong sana sini. Dengan buat kamu yang pengen hidupnya lebih terarah, lebih produktif, dan gak kegiles sama air, sama apapun itu, aku punya alat bantu yang bisa kamu pakai setiap hari. Itu adalah daily tracker 1 tahun. Kamu bisa nentuin tujuanmu di situ dan apa yang harus kamu lakuin setiap harinya. Kamu akan lebih tertata, lebih konsisten, dan lebih produktif. Kalau Nordaus bisa ngubah dunia pakai model, kenapa kamu gak mau ngubah hidupmu sendiri dari keseharianmu, men? Buat kamu yang ngerasa perlu, barangnya aku taruh di deskripsi. Terus kamu kalau suka sama kontenku ini, tinggal like aja dan share videonya ke temenmu, ke saudaramu. Jangan sampai mereka juga ketinggalan infonya dan mereka kegiles sama arus. Jangan lupa subscribe dan see you di next video. Oh iya, tetap stay waras dan kamu lebih baik dari apa yang sebenarnya kamu pikirin. Bye-bye.